In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang mengajarkan kepada kami agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kami, juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mampukanlah kami untuk melakukan perintah itu dalam hidup kami sehari-hari, kasih kepadamu, kasih kepada sesama, juga kasih kepada semesta ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu hal yang perlu kita coba mengerti dari sabda Yesus pada hari ini adalah bahwa kita dipanggil untuk percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Loh, Romo, kalau Katolik itu kok menyembah tiga Allah? Oh, pertanyaan ini salah. Orang Katolik, umat Kristiani, meskipun disebut Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi Tritunggal yang Maha Kudus itu tetaplah Allah yang esa. Allah Bapa yang mengutus putranya karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia, dan kita semua percaya dalam Roh Kudus yang membimbing kita. Allah disebut Bapa, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, juga tidak terpisahkan dari Bapa, dan Roh Kudus yang membuat Yesus dikandung oleh Santa Perawan Maria karena kuasa Roh Kudus, juga roh yang berasal dari Bapa. Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang Maha Esa. Maka umat Katolik, umat Kristiani, Gereja Katolik tegas tidak pernah menyembah tiga Allah.
kita tetap menyembah Allah yang Maha Esa. Dan kita menyapa Allah yang Maha Esa itu sebagai Bapa yang mengutus putranya yang tunggal dalam kuasa Roh Kudus menjadi manusia, dan dalam kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus pula, kita manusia percaya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang mengasihi kita. Dan kita dipanggil untuk mengasihi Allah yang Maha Esa dalam Tritunggal Maha Kudus tersebut dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita. Seluruh daya upaya kita kerahkan untuk menanggapi kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita. Kita pertanggungjawabkan iman itu dengan akal budi kita dalam semangat kasih. Kita mengasihi dengan seluruh hidup kita, sebagaimana diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan kecuali itu, kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan kasih kepada Allah dan kepada sesama itu kita hayati di dunia ini, di bumi ini, dengan kasih kita juga untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama yang hari-hari ini sedang mengalami udan salah mongso, panas sak nggon-nggon, perubahan cuaca dan pemanasan global yang membuat permukaan air laut meningkat, yang membuat rob dan banjir terus-menerus kita alami, bahkan yang mestinya pranoto mongso kalau kita menggunakan tradisi kebudayaan, kearifan lokal Jawa atau Indonesia, udan salah mongso karena tidak sesuai dengan pranoto mongso itu karena perubahan cuaca. Perubahan cuaca terjadi karena kerusakan lingkungan terjadi karena kita manusia tidak mengasihi alam semesta ini dan menggunakannya secara bijaksana, bahkan menyalahgunakan untuk kepentingan ekonomi sesaat, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dengan mengabaikan bahkan melupakan generasi mendatang. Nah, inilah tantangan kita untuk menghayati perintah yang utama, kasih kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan seisinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan akal budi dan seluruh kekuatan kita, seluruh hidup kita. Juga kasih kepada sesama, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kalau tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghayati perintah utama ini, kasih kepada Allah melalui ibadah kita, tapi juga melalui perwujudannya dalam kasih kepada sesama, melalui bela rasa, melalui solidaritas kepada mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan kita, termasuk membutuhkan doa-doa kita. Mengasihi Tuhan Allah yang Esa dan sesama itu kita hayati di muka bumi dengan merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam